Mengapa orang percaya dapat kehilangan antusiasme dalam hidupnya? Saya menemukan 2 faktor. Yang pertama adalah faktor lahiriah. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Ini kesaksian Rasul Paulus bersama dengan timnya. Tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Saya garis bawahi manusia lahiriah kami semakin merosot. Kalau kita membaca ciri khas 2 Korintus, maka ini adalah surat di mana Rasul Paulus paling banyak menceritakan kesaksian hidupnya, pengalaman hidupnya. Khususnya bagaimana ketekunan iman dalam penderitaan. Ada banyak bagian dalam 2 Korintus membahas tentang pengalaman pribadi. Ini seperti kayak curhat gitu. Seperti kayak curhat. Ya kadang yang namanya hamba Tuhan juga ya perlu menyampaikan pergumulannya juga buat jemaat Tuhan. Kadang-kadang kan orang menganggap yang namanya hamba Tuhan, pendeta, udah kayak malaikat. Jalannya menginjak tanah, jalannya melayang-layang di udara. Tidak. Rasul Paulus menceritakan, dia juga mengalami pergumulan, dia mengalami masalah. Ya saya suka mengatakan, ini joke-nya saya ya. Jadi hamba Tuhan tuh penuh dengan pergumulan, khotbah kepanjangan, dibilang bertele-tele, khotbah kependekan, kurang persiapan, pendeta kumisan, kayak satpam, ngaku kumisan, kurang ganteng, pendetanya gemuk, kurang puasa, pendeta kurus, kurang diberkati, pendeta mobilnya bagus, ambil uang jemaat, gak punya mobil, kurang berdoa, pendeta gak punya anak, dibilang terkutuk, anaknya banyak, dibilang kurang menguasai hawa nafsu. Itu pergumulan pendeta, saudara. Ada masalah, ada tantangan. Rasul Paulus juga bersaksi bagaimana dia mengalami yang disebut dengan ungkapan manusia lahiriah kami semakin merosot. Dia mengatakan dalam 2 Korintus 11 ayat 23, aku lebih banyak lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali kuris seorang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali dilempar dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah-tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ada ungkapan yang berkata, to come to Christ cost you nothing. To follow Christ cost you something. To serve Christ will cost you everything. Hadihan mengatakan, kalau kita datang kepada Kristus, menerima Kristus, tidak ada harga yang harus dibayar. Kenapa? Karena kita diselamatkan, bukan karena perbuatan kita, tapi karena Kristus yang telah mati di kayu salib, yang bayar dosa kita. Tapi setelah kita menjadi orang percaya pada Kristus, kita harus bayar harga. Bahkan ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Kristus, will cost you everything. Harus siap bayar harga. If following Christ has never cost you anything, you are not following Him. Kalau kita menjadi pengikut Kristus, tidak ada harga harus dibayar. Atau tidak bayar harga, kita sebenarnya belum menjadi pengikut Kristus. Jadi artinya apa? Bisa saja kalau kita bukan orang Kristen pada mulanya, kalau kita nggak ada yang percaya pada Kristus, kita menjadi orang percaya dan kita dikucilkan, dibuang. Saya pernah mendengar berkali-kali, karena percaya Tuhan Yesus, dia diusir dari rumahnya, bahkan disuruh tanda tangan. Dia tidak akan terima warisan dari keluarga, bahkan disuruh tanda tangan juga. Ya, dikatakan bahwa dia tidak pernah lahir dari kandungan ibunya. Bayangkan bisa sampai begitu, saudara. Itu harga yang harus dibayar. Saya tahu persis, saudara, ada orang yang karena dia percaya Tuhan Yesus, nggak naik pangkat, nggak naik jabatan, nggak dapat posisi yang harusnya dia terima. Itu terjadi, saudara, terjadi. Ya, kita tahu di Indonesia, saudara, itu masih terjadi. Saudara, Rasul Paulus dia tahu ini bagian yang harus dialami sebagai orang percaya. Namun kuncinya apa? Dia berkata, kami tidak tawar hati. Amsal 18:14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi artinya kita harus punya antusiasme menghadapi namanya berbagai macam tantangan, ujian, kesulitan, himpitan, bahkan sakit penyakit. Tapi kenapa orang bisa tawar hati? Nah, Rasul Paulus tadi menyebut istilah, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Jadi kondisi fisik itu mempengaruhi kondisi emosi. Ketika manusia lahiriah semakin merosot, itu kondisi fisik yang menurun, kelelahan fisik, pekerjaan yang terlalu berat, itu mempengaruhi emosi. Di dunia modern kita mendengar istilah yang namanya workaholic. Workaholic itu artinya a person who works a lot of the time and finds it difficult not to work. Jadi ini orang yang kecanduan kerja. Dia punya ungkapan, I don't have 9 to 5. I have when I open my eyes to when I close my eyes.
Kerja kan biasanya masuk jam 9 kurang jam 5. Ada ungkapan yang berkata, kerjanya BP7 berangkat pagi-pagi pulang petang-petang, penghasilan pas-pasan badan pegel-pegel ya. BP7 berangkat pagi-pagi pulang petang-petang, penghasilan pas-pasan badan pegel-pegel. Tapi ini enggak. Ketika dia buka mata, itu dia mulai kerja. Sampai dia tutup mata, dia tertidur. Mungkin kelelahan sendiri, baru selesai pekerjaannya. Ini namanya workaholic. Ada 5 negara di dunia yang tergolong sebagai workaholic. Survei beberapa tahun yang lalu. Nomor 1 Jepang, 2 Australia, 3 Afrika Selatan, 4 Korea Selatan, dan 5 Amerika Serikat. Jadi 5 negara, ada 2 negara Asia. Dan mari kita lihat suicide rates around the world 2019. Sudah lihat dari 5 negara terbesar. Yang paling banyak bunuh diri 2 negara dari Asia, South Korea and Japan. Kenapa? Jadi kita temukan 5 negara yang paling disebut workaholic, Jepang dan Korea Selatan. Jadi ada korelasinya antara orang yang tidak pernah beristirahat, yang kerjanya siang dan malam, cari duit. Orang berkata duit susah. Duit, kadang-kadang orang itu bukan cari duitnya, karena salah orientasi hidupnya. Di Korea Selatan itu ada satu jembatan sering jadi tempat bunuh diri, sehingga akhirnya dilengkapi teknologi kecerdasan buatan, di mana kalau orang itu punya gejala-gejala mau bunuh diri, itu alat bisa memantau orang tersebut sehingga datang bantuan untuk menolong dia. Nah di Korea tempat jembatan sering orang bunuh diri itu berapa jembatan? 46. Pusing gak tuh? Kalau cuma 1-2 gampang diawasi. 46. Nah kenapa tuh orang bunuh diri? Orang tuh bunuh diri gak tiba-tiba, saudara. Gak ada tuh orang yang lagi sepedahan sama teman-temannya. Ya gue pengen mati aja. Enggak. Gitu ya. Lagi makan gitu ya, enggak. Lagi makan kue tiaw, ya. Enak gitu ya. Atau gue mati bunuh diri. Gak ada. Orang tuh bunuh diri karena apa? Kelelahan mental. Capek. Terus dia mulai tawar hati. Stres. Depresi. Dan berpikir bunuh diri. Itu bisa terjadi kenapa? Karena masalah fisik. Di perjanjian lama ada seorang nabi namanya Nabi Elia. Yang berdoa, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Kadang-kadang kita kalau berdoa suka asbun, asal bunyi, asma, asam, anggap omong doang. Ini sebabnya kenapa tidak semua doa kita Tuhan aminkan. Coba kalau Tuhan aminkan doanya Nabi Elia, langsung dia mati, koit istet lewat. Mati koit istet lewat. Tidak. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tuhan tahu pergumulannya Nabi Elia. Nah kenapa Elia pengen mati? Nah kita tahu, Bapak Ibu sekalian, ada seorang wanita yang namanya Isabel, istrinya Raja Ahab. Kita tahu dalam Alkitab, kerajaan Israel adalah kerajaan yang waktu itu menyembah berhala. Dan Elia berjuang supaya mereka berbalik kepada Yehova. Karena mereka menyembah para Baal, termasuk rajanya yang namanya Raja Ahab, istrinya yang bernama Isabel tadi. Elia berjuang, tapi rupanya Elia kelelahan, kecapean. Fisik, pengaruh emosi. Bayangkan ini seorang nabi. Kalau orang nabi doanya begini kan sebenarnya gak rohani. Ya kan, mesti dia berdoa Tuhan. Biarlah pertolonganmu, mujizatmu, keajaibanmu, pemulihanmu terjadi. Kan mesti doanya begitu, betul kan? Ini doanya apa? Cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku, pengen mati. Di Amerika Serikat pernah disurvei. Nearly 3 in 4 pastors regularly consider leaving due to stress. Hanya pendeta tahun 2013 disurvei, dari 4 pendeta 3 tindakan pelayanan karena stres, depresi, tekanan. Harus kita akui saudara, kadang-kadang seperti saya dan kami rekan-rekan hamba Tuhan itu kayak punya standar tinggi. Kami pengen yang terbaik. Ya, jujur aja saudara, tengah-tengah pandemi begini, kami mengupayakan pelayanan yang terbaik. Ya, Bapak Ibu sekalian yang setia selalu mengikuti ibadah secara online, boleh lihat ya progresivitas dari pelayanan online. Kami berjuang soal yang terbaik. Kami dulu mulai dari pelayanan online di awal-awal pandemi Maret 2020 nggak ngerti apa-apa. Tapi kami terus tingkatkan. Nah perjuangannya itu buat kami bisa lelah. Jujur saja saudara. Bisa mengalami kelelahan fisik dan akhirnya mengalami burnout. Bisa mengalami kelelahan hati. Kami kehilangan semangat. Antusiasmenya jadi hilang. Nah jadi Elia ini sebenarnya punya masalah kelelahan fisik. Dan sudah tahu ketika malaikat Tuhan melayani Elia.
Lihat dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Terapinya apa? Terapinya malaikat kasih makan. Bangunlah, makanlah. Mestinya kan malaikat khotbahin si Elia tanpa kolektor ya. Mestinya kan Elia dimarah-marahin dulu oleh malaikat. Mestinya kan malaikat berkata buat Elia, Elia, kamu nabi apaan tuh? Ngomong apaan? Cabut perkataanmu. Perkataanmu tidak rohani. Kamu harus bertobat. Kamu harus mengatakan hal-hal yang benar. Mestinya kan begitu malaikat ngomong sama Elia. Tapi malaikat berkata, bangunlah, makanlah. Dan betul, setelah itu Elia makan dan minum. Itu akibatnya kalau orang kelelahan secara fisik. Evan Roberts dalam salah satu artikel bacaan yang saya baca, ini salah satu penggerakan rohani di Wales. Luar biasa Tuhan pakai Evan Roberts. Karena ketika dia sebagai seorang muda, jadi dipikir oleh ibu kosnya ini anak muda yang gila. Karena anak muda pada zaman itu biasa keluyuran, nongkrong-nongkrong, nah teman-temannya dia enggak. Dia siang malam cuma berdoa. Di tempat dia ngekos, ibu kosnya pikir ini anak muda apaan nih. Tapi karena dia berdoa sungguh-sungguh, mengharapkan revival. Wales mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Terjadi revival. Saya baca kesaksiannya di beberapa artikel, beberapa tulisan, luar biasa. Orang lagi jalan di Wales bisa dicamat Tuhan bertobat. Weh, itu yang namanya nightclub, tempat-tempat minuman, semua tutup. Orang mengalami pemulihan dari Tuhan. Tetapi jadi masalah setelah terjadi revival, Evan Roberts itu berhari-hari tidak tidur. Berhari-hari terus melayani. Tidak pernah istirahat. Dan lama-kelamaan dia mulai agak kacau pikirannya. Catatan yang saya baca dari beberapa ulasan kehidupan Evan Roberts. Walaupun Tuhan pakai dengan luar biasa dalam keluhan rohani di Wales. Tapi Evan Roberts mulai agak-agak kacau pengajarannya. Karena kenapa? Karena kalau orang mengalami stres, coba suruh lihat nih gambarnya. Dari tubuh kita body kepada pikiran. Pikiran kepada emosi. Emosi akhirnya pada tingkah laku. Makanya Tuhan menetapkan ada yang namanya hari Sabat dalam Keluaran 20 ayat 8 dan 9. Riset mengatakan, ya, research shows that organization benefit when employees take sabbaticals. Jadi di Amerika Serikat ada namanya sabbatical year. Jadi setelah 7 tahun atau tahun ke-7 mereka berhenti bekerja. Tahun ke-7 mereka tidak lagi bekerja seperti 6 tahun sebelumnya. Jadi mereka harus ambil yang namanya sabbatical year. Kayak semacam kayak tahun cuti panjang. Dan itu diteliti. Ternyata reduce stress and increase well-being. Became more effective and responsible. Survey 4 in 5 Americans agreed they need a break from work for their mental health. Lihat dari satu generasi yang Z generations ya, yang memerlukan break from work for their mental health. 85% generation Z. Millennial 81%. X generation 70%. Baby boomers 70%. Jadi artinya apa? Kalau kita mau tetap semangat, kita harus take a break. Kita harus ikuti yang apa firman Tuhan katakan. Harus beristirahat. Sudah diteliti kalau orang itu tidak istirahat, 5 akibat serius yang terjadi. Stres, depresi, emosi dan mudah tersinggung. Ya, kalau suami istri itu kurang istirahat, apapun juga jadi masalah. Jadi sensitif, kayak barang pecah belah. Yang ketiga, kita jadi kurang tidur. Hubungan sosial yang tidak baik, terus berdampak buruk terhadap pekerjaan. Tetapi kalau orang, dia bisa beristirahat dengan baik. Dia bisa menghilangkan rasa jenuh. Ya, otot-ototnya jauh lebih rileks. Memperbaiki mood. Dari proses regenerasi tubuh. Meningkatkan daya ingatnya. Meningkatkan produktivitasnya dalam bekerja dan melayani. Dan membuat kita berumur panjang. Manusia terdiri dari 2 bagian. Ada manusia lahiriah, manusia batiniah. Rasul Paulus berkata, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Our spiritual being is renewed day by day. Kalau sudah berkata, Pak, tapi saya, Pak, dituntut untuk bekerja dengan keras. Saya harus menyelesaikan pekerjaan saya. Saya sebagai seorang ibu rumah tangga, bekerja di kantor, pulang ke rumah harus urus rumah. Kalau seorang bapak berkata, Pak, saya dituntut oleh perusahaan, saya dituntut dalam dunia bisnis saya. Mungkin juga kita sebagai hamba Tuhan juga harus melakukan, ada banyak hak aktivitas yang menuntut
fisik kita harus betul-betul bekerja keras, maka kita harus punya waktu break. Dan ketika kita istirahat yang cukup, kita bersaat teduh, memperbaharui manusia batinnya kita. Baca firman Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Minta Tuhan menyegarkan hidup kita hari demi hari. Bangun pagi-pagi dari hadirat Tuhan. Sebelum tidur, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Maka kita akan melihat ada pembaharuan manusia batinnya kita. Walaupun kita secara lahiriah mungkin makin merosot, tapi manusia batinnya kita diperbaharui dan kita kuat dan tetap semangat. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan.